Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan Menteri Pertanian. Dalam Kabar Sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai tanggal 9 Agustus hingga 14 Agustus 2021. Bersama saya Vika Novianti, inilah catatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Kabar Sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di minggu kedua tepatnya tanggal 9 Agustus 2021 sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri acara Gelar Buah Nusantara ke-6 tahun 2021 yang diadakan secara virtual dari Ruang Agriculture Warum Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Gelar Buah Nusantara 2021 tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, Gelar Buah Nusantara tahun 2021 ini adalah bentuk upaya mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi buah Nusantara. Selain itu, GBN 2021 menjadi ajang Kementerian Pertanian dalam menjalankan program strategis yaitu Gerakan 3 Kali Ekspor Buah Lokal ke Mancanegara. Mari mengkonsumsi buah. Buah itu baik untuk nutrisi, buah itu akan memperkuat imun dalam kondisi COVID seperti ini. Dan buah Nusantara, buah-buah kita mulai dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak jenisnya yang harus kita bisa nasionalkan. Kita berharap selain meningkatkan konsumsi buah dan konsumsi buah kita adalah konsumsi buah nasional, kita berharap Pak Dirjen akan melakukan 3 kali ekspor dengan melakukan ekspansi ekspor ke berbagai negara yang lebih kuat. Berikutnya pada tanggal 10 Agustus 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan agenda pentingnya sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara resmi menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2020 pada Kementerian Pertanian. Hasilnya, Kementerian Pertanian resmi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk kelima kalinya secara berturut, sekaligus membuktikan capaian atas komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Pertanian, termasuk sinergitas bersama jajaran dari Badan Pemeriksa Keuangan, dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Mentan juga menjamin semua pengelolaan anggaran di Kementerian Pertanian mendapat pengawalan yang cukup ketat dari BPK. Bahkan semua implementasi program yang ada harus berdasarkan asas efisiensi, tepat sasaran, dan tidak boros. BPK menjadi sangat utama dalam semua sistem dan aktivitas dari tupoksi Kementerian. Saya bukan servis lips karena kami kasih WTP, tetapi saya sering katakan sama semuanya, gak ada gunanya yang lain kalau kemudian ketaatan pada aturan bertutur nol. 1000 pun kau buat, kalau ada 2-3 penyelewengan di situ, tak ada artinya jam 1000 gitu lah Pak Ibu Ketua BPK. Udah bagus program, udah bagus aksi program atau action plan-nya atau implementasi lapangannya, tapi administrasinya juga ini menjadi soal. Ini kelemahan SDM yang ada yang ketiganya harus dikawal oleh izin Pak Sam. Saya butuh BPK mengawal kami dengan baik. Karena ujungnya ketaatan pada aturan menjadi bagian untuk melahirkan prestasi wasit. Catatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 13 Agustus 2021 ialah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tinjau industri pengolahan porang di Madiun, Jawa Timur untuk mempersiapkan peresmian yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Dalam agenda tersebut, Mentan terus mendorong industri pengolahan porang guna menjamin kesejahteraan petani dan menambah nilai ekspor pertanian sebagai sektor andalan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan, porang menjadi komoditas pilihan Presiden Jokowi untuk menjadi komoditas andalan baru di Indonesia, khususnya dalam rangka membuat alur ekspor yang lebih beragam dan optimal ke seluruh mancanegara yang ada. Pada kunjungan ini, Mentan Syahrul Yassin Limpo turut menyalurkan kredit usaha rakyat petani porang Madiun dengan totalnya 86 miliar rupiah. Kredit usaha rakyat dari BNI sebesar 36,2 miliar untuk 1.104 petani dan kredit usaha rakyat dari BRI sebesar 49,8 miliar untuk 1.436 petani. Berikutnya pada tanggal 14 Agustus 2021, catatan penting kegiatan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ialah sebagai berikut. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-76, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama jajaran lingkup Kementerian Pertanian menggelar kegiatan Merdeka Ekspor Komoditi Pertanian secara serentak dari 17 pintu pengeluaran, baik pelabuhan laut maupun bandar udara di 17 provinsi di Indonesia, termasuk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Momentum pelepasan ekspor produk pertanian ke 61 negara tujuan dengan total senilai 7,29 triliun rupiah tersebut secara resmi dilepas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 14 Agustus 2021. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian tahun 2021. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, kegiatan Merdeka Ekspor ini menjadi momentum bagi setiap daerah untuk bisa melakukan ekspor berbagai produk pertanian, termasuk subsektor perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan yang menjadi unggulan masing-masing daerah. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah strategis Kementan dalam mendorong ekspor pertanian melalui program Gerakan 3 Kali Ekspor atau GratiX. Kementerian Pertanian berupaya mendorong ekspor produk pertanian ke berbagai negara Bapak Presiden. Merdeka Ekspor kami laksanakan dengan tujuan yang pertama, mempercepat ekspor produk pertanian yang begitu banyak jenisnya yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, menggerakkan provinsi, kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan ekspor. Yang ketiga, mendorong pencapaian program Gerakan 3 Kali Ekspor Pertanian yang ada di seluruh daerah. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.